Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, hari ini oh iya, haleluya. Apa yang tidak ada kamera. Oke. Nah, kalau sesuatu biasanya orang-orang muda itu kalau mendapatkan sesuatu informasi yang menarik pasti suka, betul ya? Ya. Suka, betul ya? Mungkin kalau saya teman-teman ya, saya kalau dapatkan di sesuatu misalnya ada berita-berita yang baru, saya suka cari tahu. Saya suka cari tahu ya, sesuatu yang baru menarik. Saya seorang guru ya. Saya perlu informasi banyak tentang mungkin pembelajaran ya, mungkin informasi umum ya. Saya perlu tahu. Kenapa? Karena di saat waktu saya mengajar, saya sering ada break memberikan informasi-informasi umum. Sehingga siswa jadi lebih menyenangkan di dalam kelas dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini judulnya Fun Fact. Ya. Fakta yang menyenangkan. Wah. Apa yang menyenangkan ya buat kita? Mungkin kalau teman-teman, mungkin apa yang menyenangkan buat kamu? Kalau seorang, misalnya kalau kalian lagi bekerja atau bergerak atau mungkin lagi pelajari sesuatu, kalau dapatkan informasi yang menarik tentang pekerjaan itu, ya, contohnya mengedit video, ya, pakai Canva, berarti ada beberapa trik biasanya keluar di YouTube, ya. Itu kita langsung buka, ada berita kita langsung buka, wah, karena kita mau cari tahu sesuatu yang baru, betul ya? Atau mungkin di dunia kesehatan, yang sekarang lagi kuliah kedokteran, nah dia dapat sesuatu yang baru, jadi menarik buat dirinya. Atau di dunia musik, ya, ada beberapa teknik, kita sering klik dan kita buka. Berarti itu sesuatu yang menyenangkan, betul ya? Sehingga kita membuka informasi itu dan kita mendapatkan. Nah, hari ini fakta yang menyenangkan ya, fakta menarik dalam perspektif iman Kristen. Saya dapat judul ini, saya bingung, jujur aja, saya bingung. Kak Joni WA, bro, hari Kamis saya tidak tahu. WA saya bingung. Aduh, fakta yang menyenangkan ini apa nih? Saya bingung, jujur aja. Bingung. Saya sharing beberapa pemimpin, dikasih tahu. Oh, ternyata ini. Nah, sebenarnya fakta yang menyenangkan menurut perspektif iman Kristen adalah engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Coba ngomong di sebelah kiri kananmu, engkau berharga di mata Tuhan. Ya. Nah, kita tahu bahwa ciptaan Tuhan yang menakjubkan, ya, yang Tuhan ciptakan sebenarnya banyak rahasia. Bukan hanya kehidupan manusia, tetapi banyak kehidupan hewan yang membuat kita sebenarnya membuat bahwa wow, ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan melebihi pikiran kita, yes, betul. Ya. Sebenarnya ciptaan Tuhan yang nanti kita akan pelajari, saya akan share, ini membuktikan bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Kalau kamu belum percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasihan sekali dirimu. Sebenarnya Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini begitu detail, sampai-sampai pikiran kita, oh ada begitu ya kak, oh ada begini ya, oh kita baru tahu. Itulah namanya fakta yang menyenangkan. Nah, kita lihat, buka di Mazmur 139 ayat 14 sampai 16.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu terlihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadamu. Si pemazmur, ya, dia menulis ini, dia mengagumi akan ciptaan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Sebenarnya Tuhan sudah memilih kita. Dikatakan sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita ada di dalam perut rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita duluan. Kenapa? Makanya pemazmur bilang gitu. Tulang-tulangku tidak bisa tersembunyi, tidak tersembunyi di hadapanmu. Berarti kalau kita lihat tulang kita tidak kelihatan kalau lagi posisi begini. Tetapi Tuhan bisa mengetahui, artinya kehidupan kita, ya, apapun dari asal dari manapun kita, ya, Tuhan sudah mengenal kamu. Tuhan sudah mengenal saya. Jangan pikir bahwa aduh Tuhan, saya ini dari keluarga yang paling di belakang amfoang lagi. Ya, bisa-bisa kalau kita pergi ke daerahnya bisa 15 kali kita langgar. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah mengenal kita. Nah, fakta menariknya, ya, yaitu ini, kita lihat dari lebah. Lebah madu sebenarnya, teman-teman, dapat mengenali wajah manusia dan mengingatnya. Nah, hati-hati, siapa yang tukang lempar sarang lebah? Oh, iya, dia mengenali. Dia akan mengenali orang yang mengambil sarangnya. Jadi hati-hati, informasi siang hari ini, hati-hati, siapa suka ambil sarang madu. Ya, dikatakan fakta menariknya adalah lebah madu dapat mengenali wajah manusia dan mengingatnya. Wow, lebah aja yang kecil itu bisa mengenali wajah manusia dan dia akan mengingatnya. Padahal kalau kita mau teliti otaknya kecil, tapi dia bisa mengingat. Ya. Nah, aplikasi rohaninya apa? Dikatakan bahwa seperti lebah yang mengingat detail wajah orang, wajah manusia, apalagi dikatakan Tuhan mengenal setiap detail hidup kita dan memperhatikan kita secara pribadi. Amin. Lebah aja mengenali manusia, wajah manusia secara detail. Ini fakta menariknya. Lebih menariknya adalah Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Amin. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Rencana Tuhan yang menyeluruh buat kita, ya. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lengkap dalam kehidupan saya dan saudara semua, teman-teman semua, ya. Dan terperinci untuk setiap kita. Dari suku manapun kita, Tuhan mempunyai rencana yang terperinci. Segala sesuatu dalam hidup kita sebenarnya sudah diketahui oleh Tuhan sebelum kita menjadi bakal anak di dalam rahim ibu kita. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mengetahui kemana kamu akan pergi, kemana kamu akan berhasil. Jangan pikir-pikir sedikit, jalan sedikit, waduh sial, jalan sedikit, waduh sial. Kata-kata kita sering menjebak kita, membuat hormon di dalam tubuh kita malas bekerja. Kenapa? Karena bilang, saya ini sial terus, saya ini sial terus. Hati-hati perkataan sial. Kalau teman-teman masih sering pakai itu, lebih baik mulai dari sekarang tidak boleh pakai itu. Kenapa? Karena perkataan itu bisa dipakai dalam kehidupan kita, kita akan mengingat.
Ingat, kita dalam pikiran kita, otak kita, manusia punya 3 otak. Tadi saya sempat share dengan teman-teman, manusia itu berapa otak? Bilang 2, kiri dan kanan. Saya bilang salah, 3. Ada 3. Mammalian brain, reptile brain, sama human brain. Ada 3. Kenapa orang berani bunuh diri, teman-teman? Anak muda. Kenapa? Karena reptile brainnya lagi bekerja, mendominasi dari human brain. Dia naik di atas tingkat liliba. Kira-kira cicak kalau naik di atas, dia pikir jatuh tidak? Dia tidak takut jatuh. Iguana naik di atas, dia tidak takut jatuh. Dia mau jatuh di api, kok jatuh di air, kok jatuh di batu, dia mati, dia tidak pikirkan. Mammalian brain lagi bekerja. Reptile brain, minta maaf, reptile brain lagi bekerja. Makanya banyak orang stres, human brainnya error, reptile brainnya bekerja. Makanya dia tidak akan takut jalan di atas liliba, dia jalan, dia menyanyi, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Antuk mati. Ya. Nah, ini fakta menariknya. Jadi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Yang kedua, kita lihat kekuatan alam yang menunjukkan kuasa Tuhan. Kekuatan alam yang menunjukkan kuasa Tuhan. Fakta menariknya kita lihat ini. Ya, jantung paus biru sebesar mobil kecil dan beratnya lebih dari 400 kilogram. Itu sebelah kiri, coba lihat, itu jantungnya begitu. Lihat manusia. Itu sebesar mobil tuh. Ya. Mobil apa? Mobil Avanza. Kayak begitu. Itu paus biru, biasa dibilang paus sperma. Jantungnya sebesar itu. Ya. Kita baca Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, bagaimana seperti jantung paus biru yang besar, demikian kasih Tuhan lebih besar mencakup segala sesuatu di dunia ini. Ya. Jantung paus biru itu besar. Fakta yang ada. Ya. Demikian kasih Tuhan lebih besar. Walaupun ada jantung yang lebih besar. Ya. Kan seperti orang kalau suka satu dengan satu, dia suka. Dia bilang, ini jantungku untukmu. Jangan cepat percaya, bilang, lu pun jantung kecil, itu jantung paus lebih besar. Ya. Dia bilang. Ya, kenapa? Karena memang ini faktanya. Kenapa saya ambil gambar-gambar menyamakan ini? Tuhan sangat mengasihi kamu, amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Sekalipun kita terpuruk, kita buat kesalahan apapun, Tuhan sangat mengasihi kamu. Kamu buat pelanggaran apapun, gurumu bilang kamu salah, temanmu bilang kamu salah, orang tuamu bilang kamu salah, tetapi perlu kamu ketahui, Tuhan mengasihi kamu. Amin. Ya, begitu kita lihat bahwa ini ayat ini mengungkapkan betapa luar biasanya kasih Kristus. Kasih ini tidak terbatas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.
Dengan apa? Tuhan menawarkan pengampunan. Tuhan menawarkan keselamatan. Tuhan menawarkan hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan Allah. Dengan buktinya apa? Tuhan mau mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya, untuk kita semua, teman-teman. Ada jantung yang besar sekali. Itu membuktikan bahwa Tuhan mempunyai hati terhadap kita lebih besar daripada itu. Amin. Yang ketiga, kita lihat, saya unik dan berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Ya, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya. Kita lihat firman ini. Tuhan menganggap, Tuhan berkata bahwa kita adalah kepunyaannya. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Ya. Nah, fakta menariknya kita lihat, teman-teman. Tidak ada dua sidik jari manusia yang sama. Tidak ada sidik jari manusia yang sama. Di bawah kolong langit ini tidak ada. Makanya biasanya orang bilang kalau ada pencuri, ya, masuk bongkar pintu, bongkar jendela kita. Biasanya yang pertama adalah mereka memeriksa sidik jari. Sidik jari tidak ada yang sama di bawah kolong langit ini. Terus ada yang bilang, kakak, kalau dia kembar bagaimana? Hidungnya sama sekali, matanya sama, alis matanya sama, jumlah rambutnya juga sama, mulutnya, bibirnya sama, dagunya sama, tingginya sama, namanya juga sama. Satu Ardan 1, satu Ardan 2. Misalnya, ya kan? Semua sama. Tetapi sidik jarinya tidak sama. Tidak akan sama. Ayat ini mengingatkan kita bahwa identitas kita yang sejati ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Identitas sejatimu, bagaimana hubungan engkau dengan Tuhan. Ada satu eksperimen air, ya, di Jepang. Ada 3 botol air putih mineral biasa, ya, ditaruh. Terus di dalam ruangan yang sama, yang satunya dikata-katain, bodoh, jelek, busuk, satu botol. Yang satunya dikatakan, engkau baik, engkau manis, engkau murni sekali. Yang satunya dilepas, tidak dikatain apa. Dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang dikata-katain ini dia jadi busuk. Warnanya mulai kusam air. Terus yang dikata-katain baik, dia warnanya menjadi tambah jernih. Yang satunya biasa-biasa saja. Ini membuktikan bahwa, teman-teman, bahwa jangan sampai seperti tadi saya bilang, kita hanya katakan sial, saya tidak berharga. Itu membentuk kita, teman-teman. Itu membentuk jiwa kita. Makanya saya paling takut katain orang. Saya paling takut. Saya hadapi dengan banyak siswa. Saya paling takut dengan kata-katain orang. Saya tahu, saya dapat informasi ini, saya nonton di YouTube. Saya paling takut
kenapa dikatakan bahwa seorang guru itu banyak diminta pertanggungjawaban. Anak SD, kalau kamu ajar, kita ajar 1 tambah 1 sama dengan 3, dia akan bilang 1 tambah 1 sama dengan 3. Walaupun dia pulang, dia pun bapak profesor, bapak bilang itu tidak benar, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi dia bilang, saya percaya ibu guru saya percaya bapak guru saya. Iya. Jadi kalau kita kata-katain diri kita sendiri, itu akan membentuk diri kita. Tetapi kalau kita kata-katain hidup kita, lihat di kaca, lihat di cermin, kamu berharga di mata Tuhan. Bangun pagi, kamu berharga di mata Tuhan. Sebelum tidur, Tuhan saya berharga di mata. Kalau kamu katain itu terus, kamu akan seperti apa yang kamu katain. Ingat, pribadi orang dibentuk karena dia mengenal akan Tuhan. Seberapa dia kenal Tuhan, hidupnya dia dibentuk. Masalah proses, itu adalah proses. Tetapi masalah kita dengan Tuhan, masalah hubungan kita dan Tuhan adalah masa depan kita. Jadi jangan perkatakan diri kita sendiri. Atau kamu benci dengan orang, kamu perkatakan dia terus-terus. Jangan. Amin, teman-teman. Ya. Jadi anak kembar itu termasuk kalau kita bilang, Kak, ini kembar siam, kembar identik, ya, tetap dia tidak memiliki sidik jari yang sama. Ya. Jadi setiap orang, saya mau kasih tahu, penting di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Sidik jari kita aja beda. Berarti bagaimana kita begitu penting di hadapan Tuhan? Kita sangat penting di hadapan Tuhan untuk memainkan peran yang Tuhan berikan bagi kita di bumi ini. Jadi jangan satu orang pun, siapapun bilang saya tidak berharga di hadapan Tuhan, tetapi saya sangat berharga. Amin. Coba katakan, saya berharga. Amin. Nah, yang keempat, kita lihat adaptasi yang menakjubkan. Filipi 4 ayat 13. Ya. Nah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Oke, kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tahu fakta menariknya adalah seperti bunglon. Nah, ini bunglon bukan iguana ya. Kalau iguana dia ada warna merah, ada biru, ada hijau, ada putih ya, ada banyak coraknya. Itu tergantung dengan di mana dia hidup. Ya, dia berkembang biak di daerah-daerah ya. Biasanya banyak di daerah tropis. Nah, kita lihat fakta menarik, bunglon dapat mengubah warna kulitnya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Saya tadi ada minta Kak Yanto, ada videonya tidak Kak? Oh tidak ada, oke. Nah, bunglon itu di mana dia berada, dia akan jadi warna seperti itu. Kalau di daun, daerahnya hijau, dia akan warna hijau. Ya. Kalau dia di kayu kering, dia akan warna seperti coklat kayu kering, abu-abu. Dia di batu hitam, dia akan jadi hitam. Itu namanya bunglon. Ya. Semua sudah tahu ya, kalau kita omong bunglon, semua sudah tahu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perspektif dari firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi berbagai situasi hidup dengan iman. Amin. Tuhan begitu luar biasa memberikan kita supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ada beberapa anak-anak, ada beberapa orang yang memang merasa sangat kaku sekali. Kaku dengan apa? Kalau dulu dengan temannya dia hanya diam, matanya yang lihat sini lihat sana aja, ya kan? Sebenarnya Tuhan memberikan kita kemampuan beradaptasi.
Luar biasa ya. Dimanapun kita berada. Beradaptasi. Di sini siapa yang akan kuliah keluar? Kami? Oh, amin. Dia angkat tangan. Ya, kita diberi kemampuan. Dulu saya dikirim ke Bali, saya jujur bingung mau bagaimana ini. Tetapi sebenarnya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk beradaptasi. Ya. Dimanapun kita berada, teman-temanku, ya, dimanapun kita berada, kita diberi kemampuan beradaptasi. Seperti bagaimana Tuhan ciptakan seekor bunglon, dia bisa beradaptasi. Kalau di dunia kerja kamu, ya, sekalipun kamu rasa, aduh ini bukan skill saya, tetapi kamu membuka dirimu untuk mau bekerja, Tuhan akan berikan roh ini, yaitu apa? Kemampuan beradaptasi. Bahkan mungkin akan lebih, kamu akan terkaget-kaget, terheran-heran. Kenapa? Kok saya bisa ya lebih dari orang yang punya kuliah seperti itu? Kenapa? Karena Tuhan memberi kita kemampuan beradaptasi. Jangan pikir saya tidak bisa Kak, oh ini saya tidak bisa, itu saya tidak bisa. Terus kamu mau apa? Ya. Dimanapun kita berada, percaya bahwa roh ya yang sama yang Tuhan berikan kepada Daniel saat Nebukadnezar membawa Daniel gara apa? Tidak menyembah Allahnya, membawa ke gua singa. Tetapi apa? Daniel diberi kemampuan beradaptasi dengan singa sehingga singa tidak menerkamnya. Ini adalah kemampuan beradaptasi. Dimanapun kita berada, kita bisa beradaptasi. Banyak sekali ciptaan Tuhan di muka bumi ini yang Tuhan ciptakan unik-unik. Nah, keunikan itu ada sebenarnya pada kita. Yang tadi awalnya, kita ini ada 3 otak tuh. Mamalian, reptil, human. Brain dalam hidup kita. Kita bisa beradaptasi. Kenapa? Ada beberapa guru-guru, pelatih-pelatih hewan-hewan, mereka bisa bercakap-cakap. Itu karena kemampuan yang Tuhan berikan. Bisa beradaptasi. Dimanapun kita berada, Tuhan memberi kemampuan untuk beradaptasi. Nah, ayat ini mengajarkan pentingnya hidup kita bergantung pada Tuhan, ya, dalam segala aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita perlu Tuhan. Amin. Nah, kekuatan untuk menanggung dan menghadapi segala perkara itu berasal dari hubungan kita dengan Tuhan dan dari kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Ini juga mengajak kita untuk senantiasa kita harus mencari Tuhan, mencari Kristus di dalam apa? Doa-doa kita, ya. Bagaimana supaya iman kita terbentuk? Di dalam saat teduh kita, memohon kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Nah, tantangan yang datang zaman sekarang adalah teknologi, kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan ini, saya sering pakai ChatGPT. Saya heran kok ini ChatGPT ini bisa tahu segala macam. Bisa tahu. Iya. Inilah kecerdasan buatan manusia. Beberapa warung restoran di Jepang sudah tidak pakai ada aser yang selamat datang, tidak ada lagi. Atau mari, tidak ada lagi. Manusia tidak ada lagi. Itu semua sudah memakai robotik, kekuatan kecerdasan buatan itu. Kita masuk, duduk di tempat mejanya langsung berubah jadi iPad besar. Di situ suara robot, tahu ya suara robot AI kan? Silahkan pesan, mau menu apa dikasih lihat. Kita klik, transfer. Kita m-banking atau dia langsung segala macam. Situ kita bayar selesai,
robot di belakang yang masak. Saat itu robot sudah datang bawa, kasih kita makan habis, bangun jalan. Teknologi, kita berhadapan dengan teknologi zaman sekarang. Kalau kita tidak kuat beradaptasi, kita akan menjadi orang yang terbuang. Makanya Tuhan ingatkan kita bahwa selalu andalkan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai hilang. Dimanapun ya Tuhan tempatkan kita, pasti kita mampu untuk mengatasinya. Amin. Nah, ini beberapa dari saya, teman-temanku, bagaimana ciptaan Tuhan begitu luar biasa. Sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Yang tadi saya eksplorasi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi dikatakan kita harus jadi teladan. Oke, yang terakhir. Oh, belum terakhir ini. Oke, kita lihat yang kelima. Harmoni dalam keberagaman. Kita lihat harmoni dalam keberagaman. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Nah, fakta menariknya adalah hutan hujan tropis, ya, kita lihat, adalah rumah bagi seluruh dari setengah spesies tanaman dan hewan di dunia. Meskipun hanya menutupi sekitar 6% dari permukaan bumi. Memang sekitar 6% hutan hujan tropis. Tetapi di dalamnya semua ada spesies yang hidup. Dari yang jinak sampai yang jahat. Dari yang bukan predator sampai yang predator. Semua ada di hutan hujan tropis. Nah, ini menggambarkan apa buat kita teman-teman ya? Seperti hutan yang kaya akan keberagaman. Nah, gereja juga terdiri dari berbagai latar belakang yang bersama-sama menciptakan keharmonisan dalam tubuh Kristus. Di ayat 1 Korintus 12 ini ya. Kita beda tetapi satu adanya. Bersatu dalam perbedaan, hasilkan harmonisasi. Contohnya aja, nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya kan? Itu nadanya beda. Tetapi kalau kita dengar alunan musik ini, enak tidak? Nah, walaupun kita berbeda-beda dan suku berbeda-beda, kalau kita ada kolaborasi akan menjadi sangat enak. Nah, gereja adalah seperti begitu. Kita jangan buat kubu-kubu. Tidak asik, teman-teman. Rangkul semua. Satu sama lain, rangkul. Itu namanya keberagaman. Seperti bagaimana hutan hujan tropis. Itu di dalamnya banyak spesies. Ya. Salah satu hutan hujan tropis itu di Kalimantan, itu salah satu paru-paru dari bumi. Sangat bermanfaat. Ya. Nah, demikian dalam kehidupan kita, ya, dimanapun kita berada, ya, suku apapun kita adalah satu. Amin. Oke, yang keenam, ketangguhan dan pemulihan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, fakta menariknya adalah bambu. Bambu bisa tumbuh lebih dari 90 cm dalam sehari. Pertumbuhannya cepat ya. Dia jadi rebung, ya. Biasa rebung itu biasa mulai pucuk, itu kan kita biasa jadikan sayur. Nah, fakta menariknya adalah itu. Siapa yang belum tahu, inilah faktanya. Ya. Dia bisa bertumbuh dalam sehari sampai 90 cm. Ya. Nah, aplikasi rohaninya adalah begini. Kita juga bisa bertumbuh dengan cepat dalam iman dan pulih dalam kesulitan dengan bantuan supranatural Allah. Amin. Kita bisa.
kalau kita dekat dengan Tuhan, iman kita akan bertumbuh dengan cepat. Kalau kita jauh dari Tuhan, jangan harap imanmu bertumbuh. Tetapi kalau kita posisi di dalam Tuhan, kita cari wajah Tuhan, imanmu akan bertumbuh dengan cepat. Nah, berikutnya perjalanan yang luar biasa. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita lihat fakta menariknya adalah pinguin. Nah, pinguin bisa berenang hingga 60 km per jam. Wih, kincang itu. Ya, 60 km, minta maaf, 60 km per jam. Berarti itu kita pakai sepeda ya, kita dayung. Kalau kira-kira bisa tidak 60 km kita dengan sepeda dalam 1 jam. 1 jam kita habiskan 60 km. Berarti kalau 40 km berarti dari misalnya kalau titik kita dari sini itu sampai di mana ya 60 km. Wesau kok? Siapa bilang soe tidak mungkin saya. Sekitar Wesau ya. Ya, atau di sebelum Wesau lah. Di itu apa di polisi itu, pos polisi itu, Babau, ya sekitar gitu ya. Bayangkan saya ini, pinguin bisa berenang hingga 60 km dalam 1 jam. Luar biasa ya. Nah, dalam aplikasi rohani kita, teman-teman, dalam hidup ini Tuhan memimpin kita dalam perjalanan yang menakjubkan, yaitu memberi kita apa? Kekuatan untuk terus maju. Ya. Tuhan memberikan kepada kita orang-orang muda kekuatan untuk terus maju. Walaupun pekerjaan banyak, walaupun tugas banyak, itu membuat kita menjadi kuat untuk kita maju. Ingat bahwa Tuhan ciptakan kita bukan untuk kemunduran. Saya punya teman, dia kecil sekali. Dia sudah kerja, dia umuran lebih tua dari kita. Kuliah di Denpasar. Dia kecil, dia kerja itu di Royal itu biasa tempat perjudian. Dia bertengkar dengan temannya. Terus temannya jengkel sama dia. Temannya begini, lu ini tidak akan mati, tapi lu akan kecil sampai hilang. Karena saking jengkelnya, tidak ada bahasa lagi untuk marah. Dia bilang, lu tidak akan mati, tapi lu akan makin lama makin kecil sampai hilang. Itu dia semua marah betul-betul, kau semua marah betul-betul. Nah, kita tidak seperti begitu, teman-teman. Ya, dan juga memang kita tidak akan kecil-kecil sampai hilang. Itu apa itu? Itu tidak benar. Teori tidak ada seperti begitu. Ya. Nah, kita di hadapan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita maju. Amin. Di sini siapa yang mau maju? Amin. Kita mau maju. Dalam apa? Sekolah aja kita mau naik kelas. Ya. Saat kuliah kita mau lulus, atau di sini ada yang saya kuliah enak sekali hidup di kampus, biar 20 tahun, 30 tahun pi. Tidak ada yang seperti begitu kan? Kita mau maju, betul ya? Kita mau maju. Nah, jadi itulah Tuhan seperti pinguin ini, Tuhan memberi kita spirit untuk maju, kekuatan untuk maju. Semuanya berlangsung dengan cepat kalau kita menangkapnya. Tuhan berikan kita spirit untuk kita maju. Jadi di sini kalau bilang ada yang katakan saya tidak bisa, saya tidak mau, saya tidak bisa lakukan itu semua omong kosong. Kita diberikan kemampuan untuk terus maju. Amin. Terus maju. Di sekolah saat kita belajar jangan dari kelas 1 begitu sah, kelas 2 begitu sah, kelas 3 begitu sah. Jangan mau seperti spirit seperti begitu. Tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu matematika,
kita harus belajar terus naik. Saya pernah mengajar matematika. Pada saya ini informatika. Saya pernah mengajar. Tapi saya minta mengajarnya kelas 7 saja. Tentang bilangan. Kalau yang lain vektor-vektor saya tidak mau lagi, tidak bisa. Tetapi saya sudah berusaha untuk belajar. Saya malam itu saya belajar betul-betul. Saya belajar. Gara-gara itu hari Pak James, ya, guru matematika, dia sakit. Dan juga sekolah tunas bangsa tidak boleh kelasnya kosong. Saya buka internet, saya buka ini YouTube tentang bilangan, saya pokoknya belajar mati pung. Sambil berdoa, Tuhan sembuhkan Pak Jen dengan cepat. Saya rasa tidak mampu. Saya belajar. Dalam satu malam saya bisa. Saya masuk dengan PD-nya, anak-anak tengah-tengah. Pak bisa mengajar ke Sonde. Para Sonde tahu kalau ada belajar malam, ini ada mukus tengah banget untuk lu, ya kan? Akhirnya terakhir selesai, saya mengajar 1 minggu, Pak Jem pulih. Tapi 2 kali kan, biasanya dia 5 jam berarti 5 jam dalam pembelajaran 1 minggu 5 jam, berarti pertemuan pertama 3 jam, pertemuan kedua 2 jam. Saya mampu selesaikan pelajaran. Saya tanya kepada siswa saya yang saya mengajar, bagaimana Pak ngajar baik? Pak terlalu bagus, saya mengerti. Oh puji Tuhan, berarti kita punya kemampuan. Tuhan berikan kekuatan untuk kita maju, amin. Saya pernah mengajar PKN juga. Pas dulu almarhum Pak Yusuf Midbani, kepala sekolah 2017 meninggal, saya mengajar selama 6 bulan. Saya juga sama, buka YouTube, buka literasi dari manapun video-video. Karena saya ini kekuatan adalah saya nonton. Saya kalau melihat, saya bisa lakukan. Kalau saya hanya bicara tapi tidak lihat gambar, tidak nonton, saya akan susah. Saya akan bertanya banyak. Tetapi kalau saya nonton, sambil lihat dan juga dengar, saya audio visual cara belajarnya. Saya tangkap, saya bisa dari norma semua, saya hafal. Saya mau tanya teman-teman, kenapa Indonesia bisa merdeka? Kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena apa? Terjadi bom Hiroshima, Nagasaki. Kesempatan untuk para pemuda untuk deklarasikan kemerdekaan. Kenapa? Sarangnya sudah dibom. Kesempatan Indonesia merdeka. Kenapa Timor Leste bisa merdeka? Karena masalah 98. Lengsernya Soeharto, kesempatan mereka manfaatkan untuk merdeka. Tapi kalau kekuatan Indonesia dulu masih kuat, tidak akan bisa merdeka. Saya belajar tentang PKN. Oh, saya tahu. Kemampuan, Tuhan berikan kita kemampuan. Kalau kamu mau belajar, kamu bisa. Amin. Tapi kalau kamu katakan saya tidak bisa, langsung tidak bisa. Nah, terakhir, kita lihat fakta terakhir, kecerdasan dan kreativitas Tuhan. Roma 11 ayat 33 sampai 38. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nah, fakta menariknya kita lihat. Gurita memiliki 3 hati dan 9 otak. Nah, baru tahu toh? Ya. Gurita memiliki 3 hati dan 9 otak. Banyak kelai, ya. Kenapa? Dia sangat peka. Dia sangat cerdik dan sangat peka, gurita. Gurita hanya kalah saat biasa saya pernah ikut tangkap gurita, itu gurita ya, tangkap gurita biasanya dia masuk di batu.
Kalau dia masuk batu, bosok mau gali susah dapat. Dia dengan tembakau rendam, itu kan pedis, baru dia bisa keluar. Kalau kamu mau buat apapun, dia tidak bisa. Nah, aplikasi rohaninya, kecerdasan dan kreativitas Tuhan jauh melebihi pemahaman kita. Amin. Dan kita dipanggil untuk mengenal lebih banyak tentang Tuhan dan karyanya yang luar biasa. Ini, lihat, Tuhan ciptakan gurita dengan 9 otak, 3 hati, 3 jantung. Demikian Tuhan menciptakan kita lebih daripada itu. Amin. Ya, Tuhan menciptakan kita lebih daripada. Nah, kesimpulannya adalah fakta-fakta menarik ini menunjukkan kebesaran dan keajaiban dari ciptaan Tuhan. Nah, siapa yang paling mulia dari ciptaan Tuhan? Saya. Sebut namamu masing-masing. Kamu melebihi dari hewan-hewan yang tadi saya kasih lihat. Amin. Sangat hebat. Sangat hebat. Kita diberikan kemampuan untuk bisa kita lakukan apapun. Kita maju, kita kuat, ya kita bisa beradaptasi dimanapun kita berada, sebab kita berharga di mata Tuhan. Amin.